Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Oke, sebelum saya berkomentar panjang lebar tentang Malaysia, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan profisiat dan selamat untuk adik-adik timnas U17 yang sudah memastikan diri mereka untuk lolos langsung guys ya ke Piala Dunia U17 yang nanti akan digelar pada tahun 2025 di Qatar guys ya. Adik-adikku, kalian sungguh luar biasa. Kami salut, kami berterima kasih ya. Terima kasih sudah bisa membawa nama baik negara kita, mengharumkan negara Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk adik-adikku guys. Kita harus apresiasi terhadap adik-adik kita karena ini merupakan sejarah guys ya. Sejarah yang mereka ciptakan, kita bisa lolos ke Piala Dunia U17 melalui babak kualifikasi ya. Ini tidak mudah, ini perjuangan yang berat guys ya. Saya saksikan sendiri bagaimana perjuangan adik-adik kita saat melawan Korea Selatan dan kita mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 yang dimana semuanya memprediksi bahwa Korea Selatan harus menang dalam pertandingan melawan Indonesia. Tetapi adik-adik kita mampu membuktikan diri, mereka layak untuk menjadi yang terhebat di grup ini ya. Lalu kemudian mereka bisa menggilas Yaman guys ya dengan skor yang wow 4-1 guys ya. Saya melihat permainan dari adik-adik timnas U17 Indonesia ini benar-benar hebat dan luar biasa guys ya, dan mereka pantas untuk mendapatkan kemenangan. Kita tinggal satu pertandingan terakhir nanti melawan Afghanistan, tetapi guys ya, kita karena sudah mampu menang atas 2 pertandingan ini, kita sudah bisa lolos ke 8 besar ya untuk mendapatkan nanti ya. Kita tinggal nanti melihat bagaimana perjuangan adik-adik kita, apakah mereka bisa lolos ke babak final untuk Piala Asia. Tapi kalaupun tidak, kita tetap lolos ke Piala Dunia U17 guys ya. Ini perjuangan yang luar biasa dari adik-adik kita, lolos melalui babak kualifikasi karena sebelumnya kita pernah lolos tetapi melalui jalur tuan rumah, dan itu pun guys ya tidak jadi digelar di Indonesia karena ya waktu itu ada pro kontra mengenai timnas Israel. Nah guys, selanjutnya saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kemenangan dari adik-adik timnas U17 ini tentu menggegerkan negara-negara terutama di Asia Tenggara guys ya. Nah, yang ikut atau yang berhasil lolos sampai ke babak kualifikasi ini, itu ada dari Asia Tenggara guys ya, ada Thailand, ada Vietnam ya, dan juga Indonesia. Malaysia tidak lolos guys ya, karena pada waktu itu mereka gagal menjadi runner up terbaik ya. Jadi yang sampai ke babak kualifikasi hanya 3 negara itu, Thailand, Vietnam, Indonesia. Namun guys ya, Thailand sudah tidak bisa lolos ke Piala Dunia karena mereka sudah 2 kali kalah secara beruntun. Dan ya, mereka ada video di mana timnas dari Malaysia ini, timnas U17 Malaysia, timnas U17 Thailand ini mereka bersedih ya, mereka menangis karena mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu kemudian Vietnam ini tinggal memastikan diri mereka lagi, apakah nanti pertandingan berikutnya mereka bisa mampu mendapatkan kemenangan atau tidak. Jika kalah, mereka juga akan mengikuti langkah daripada Thailand ya. Nah, Indonesia ini yang beruntung guys ya, 2 kali kita menang dan akhirnya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan ini tentunya mengejutkan salah satu negara kita guys ya, yang tidak mau ketinggalan dari berbagai sisi, yakni Malaysia. Kita tahu guys ya, publik Malaysia itu sama gilanya dengan publik Indonesia kalau soal sepak bola guys ya. Mereka fanatisme sekali terhadap sepak bola, tetapi apa daya ya, di level junior dan level senior Malaysia itu tidak seperti Indonesia guys ya. Kita di level senior ya, tinggal beberapa pertandingan berikutnya itu kita bisa memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia seandainya jalan kita lancar ya. Sedangkan di level junior kita pun telah memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, Malaysia tidak seperti itu guys ya. Level junior juga tidak ada prestasi, level senior juga ya sangat memprihatinkan. Mereka lagi berjuang mati dan hidup ya untuk bisa nanti masuk ke kualifikasi Piala Asia ya. Nah guys, selanjutnya kita akan dengar lagi komentar-komentar dari para netizen berikut ini. Tes. Sabar dulu. Namun untuk rakyat Malaysia dan fans-fans sepak bola Malaysia, pesan dari saya, nasihat dari saya adalah kalian tetap bersabar ya, jangan berkecil hati, tetap semangat, perbaiki terus sepak bola Malaysia. Dan yang terpenting, jangan pernah kalian anggap remeh lagi negara-negara lain terutama Indonesia ya. Saya bersyukur jika orang-orang dari Malaysia mengakui bahwa yang menjadi King ASEAN saat ini bukan lagi Thailand, bukan lagi Vietnam, tetapi adalah Indonesia ya. Ini bukan pernyataan untuk mau menyombongkan diri guys ya, tapi ini pernyataan yang mau menegaskan siapa jati diri kita sebagai rakyat Indonesia ya. Kita tidak ingin selalu diremehkan dan direndahkan, terutama dari negara-negara ASEAN.
Selepas kita dapat tahu yang Shin Tae-yong telah pun dipecat oleh Timnas Indonesia, banyaklah saya nampak komen-komen macam ni. FAM, ambil lah Shin Tae-yong sebagai coach. Malaysia, ambil Shin Tae-yong biar latih Harimau Malaya. Okey, jom aku berikan pendapat aku pasal ni, adakah aku setuju ataupun tidak. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy! Secara jujurnya saya tidaklah bersetuju dan saya rasa even Shin Tae-yong sendiri tak nak pun. Okey, sebab yalah walaupun mungkin Shin Tae-yong sekarang dia memang tengah geram, tengah bengang dengan PSSI, dengan pihak atasan dalam Timnas Indonesia, ownership dan sebagainya, tapi of course lah aku rasa Shin Tae-yong ada respect terhadap player-player dan juga fans yang paling penting tu lah. Sebab lama juga Shin Tae-yong ni dekat Indonesia, bukan setahun dua kan, lama juga, dan banyaklah momen-momen antara dia dan juga fans Indonesia tu. Jadi saya tak rasa dia nak memburukkan hubungan tu dengan menjadi coach Malaysia. Dari sudut Malaysia pula, saya rasa TMJ yang memegang tampuk baru dalam Harimau Malaya ni, dia dah ada dia punya plan sendirilah apa yang dia nak buat kan. Kita tahulah dia selalu ni update dekat dia punya social media, dia cari CEO ni, dia cari tu. Okey, jadi saya tak rasa Shin Tae-yong ni langsung dalam dia punya perancangan, dan ini pun berita yang agak tiba-tiba kan. So saya tak rasa TMJ nak ambil Shin Tae-yong. Akhir sekali, inilah dia pengakhiran coach Korea Selatan yang mengemudi negara-negara Asia Tenggara. Kita ada Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, kita ada Hansok untuk Vietnam, dan kita ada Kim Panggon untuk Malaysia. Tiga-tiga ni dah pun belah daripada tim-tim dekat Asia Tenggara ni. Aku rasa diorang ni pun rasa macam tak payahlah kita nak coach tim-tim ASEAN ni lagi. Okay, diorang pun dah level-level Asia yang sebenar. Alright, itu saja guys. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah, dan macam biasa yang belum follow Ekonomi Bro, tekan butang follow. Terima kasih ya nih buat adik-adik semua nih, adik-adik 15 tahun ini yang udah bikin jantung saya tidak aman. Sebelumnya gue mau ucapin salam dulu boy. Assalamualaikum Piala Dunia. Karena full time ya Indonesia U17 berhasil mengalahkan Yaman U17 dengan skor 4-1. Mari kita review jalannya pertandingan boy. Kayak gimana lebihnya dan kurangnya, karena siapa tahu bisa nyampe ke Novarianto nih. Mari kita bahas boy. Dari line up yang diturunkan, tidak ada perubahan sama sekali yang diturunkan sama Novarianto saat Indonesia berhasil ngalahin Korea kemarin. Ini yang gue bilang, don't ever change the winning team. Pertandingan berjalan sangat terbuka boy. Indonesia nggak main bertahan banget kayak lawan Korea kemarin. Kita ambil inisiasi serangan. Gol pembuka dimulai dari Goli ya, tendangan spekulasi yang sangat keren hasilnya. Kemudian disusul sama gol dari Alberto yang di flag kayak begitu. Tapi so far selama pertandingan, Alberto di babak pertama tuh nggak kelihatan sama sekali sebenarnya, di luar dari gol yang dia bikin. Sebenarnya semua berjalan mulus-mulus aja nih boy, sampai tiba-tiba si Yaman dapat penalti. Yang menurut gue itu layak penalti boy, karena kalau kita lihat dari replay, emang kontaknya itu di dalam ya. Cuma gue bingung nih boy, ini turnamen kagak ada VAR-nya apa gimana? Awalnya gue udah makin deg-degan dan curiga ya boy. Ini bisa-bisanya pelanggaran sekeras ini kagak diganjar kartu kuning sama sekali. Yang harusnya nih orang Yaman nih udah kena kartu merah nih boy. Tapi emang namanya rezeki itu nggak pernah kemana, nggak akan pernah ketuker. Emang udah waktunya lolos ya lolos gitu. Timnas U17 berhasil cetak 2 gol untuk kill the game, untuk selesaikan pertandingan dengan skor tuntas 4-1. Enjoy the moment, enjoy the euphoria. Nikmatin euforia ini, karena pertama kalinya Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi boy. Terima kasih untuk para pemain terutama yang udah berjuang, para jajaran staff, Novarianto, El Sintayong Isme, dan terutama federasi yang udah support terus Timnas U17. Menurut kalian berapa terkait dengan Timnas U17 yang berhasil lolos ini? Tulis di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update Timnas selanjutnya. Bye. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan, memandangkan yang berbaiknya adalah anak tempatan Indonesia, dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah.
Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Yalah, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah mampu mengalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan ini pertama kalinya Timnas U17 akan main di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kalau kemarin kan jalur tuan rumah. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Coach Nova dan juga para pemain, dan kita harus apresiasi hal tersebut sangat amat besar. Dan lawan Yaman kita bisa melihat bahwa babak pertama 2-0 dengan sangat baik, smooth. Abis itu memang ada sedikit struggle. Yaman berapa kali dapat peluang, tapi defense kita juga cukup rapi. Ada beberapa kesalahan dari kiper yang mampu untuk bisa di recovery dengan sangat baik. Dan masuk babak kedua sebenarnya di situ agak menurun ya. Agak menurun temponya dan Yaman terus coba untuk melakukan serangan, dapat penalti, itu yang membuat angin segar makin ke mereka. Tapi penalti yang kita gol ketiga itu yang membuat kill the game. Kalau gue bilang mental pemain Yaman di situ sudah ngedrop dan kita mampu dengan lebih enak lagi untuk kontrol situasi. Mereka lebih banyak penguasaan bola, tapi kita dapat counter berapa kali dan gol keempat benar-benar memupuskan harapan Yaman untuk bisa mencuri 1 poin di pertandingan kali ini. Dan menurut gue secara overall ya ada beberapa momentum yang bisa diperbaiki di pertandingan nanti lawan Afghanistan dan babak knockout, tapi secara overall daya juang dan bagaimana permainan mereka sangat solid, kompak, dan ya sangat salut gue terhadap pemain. Evandra cetak 2 gol, keren banget. Lalu golnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi ada gol 1 heading dari siapa, Alfredo kalau nggak salah namanya. But secara overall sangat amat baik penampilan dari timnas Indonesia U17. 2 pertandingan, 2 kali menang loh, 2 kali menang lawan Korea Selatan dan juga Yaman. Jadi 4 jempol untuk kalian semua. Mantap. Welcome Piala Dunia U17. Segitu dulu. Gila, Indonesia lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Wah, anjir, Indonesia berhasil lolos setelah menghancurkan anak-anak Yaman 4-1. Dengan skor ini Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia. Match pertama lawan Korea menang 1-0, 3 poin. Match kedua anak abaan Yaman 4-1, langsung 3 poin, langsung lolos ke Piala Dunia. Wah, ini membuktikan bahwa kita bisa lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Waduh, timnas U17 udah lolos, tinggal timnas senior harus lolos juga. Waduh, ini apakah Coach Nova nah ini membuktikan bahwa kita mampu bersaing kalau dipegang dengan orang yang tepat, diurus dengan orang yang tepat. Nah, ini PSSI ini turnamen atau liga buat kelompok umur harus ada nih PSSI, tolong diperhatikan agar kita bisa menjaga tradisi lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dan untuk Coach Nova, apakah Anda akan menjadi penerus kingmakernya STY? Waduh,
patut dinanti. Wah ini pokoknya keren, semua yang main keren. Udahlah, Piala Dunia. Oke guys ya, sekali lagi kita wajib memberikan apresiasi kepada adik-adik timnas U17 yang telah memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia U17 yang nanti akan digelar di Qatar tahun 2025 melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai jalur tuan rumah guys ya. Dan semoga ini tetap dipertahankan dan terus dikembangkan agar sepak bola dari kelompok umur kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang terbaik agar di level senior ya itu semakin lebih solid dan semakin lebih baik lagi ya. Dan ini kita memasuki era kebangkitan sepak bola Indonesia ya. Semoga semua yang sudah dilakukan, semua yang sudah kerja keras untuk sepak bola Indonesia itu tidak sia-sia, dan kini kita sudah bisa melihat progresnya, bisa melihat hasilnya guys ya, yang sudah mulai sedikit demi sedikit memberikan harapan baru, memberikan kecerahan bagi masa depan sepak bola Indonesia ya. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.